much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikromatus Sifa dengan nomor BP 24222013. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kinetika reaksi tentang reaktor seri. Di mana reaktor seri ini adalah susunan 2 atau lebih reaktor yang dihubungkan secara berurutan, di mana aliran keluar reaktor sebelumnya itu akan menjadi aliran masuk reaktor berikutnya. Nah, setiap reaktor itu akan memberikan tambahan konversi, sehingga konversi total sistem itu akan lebih besar. Nah, tujuan reaktor seri ini yang pertama untuk mengoptimalkan kinerja reaksi, yang kedua meningkatkan konversi totalnya. Nah, kapan sih diperlukan reaktor seri? Ketika target konversinya itu sangat tinggi. Yang kedua, kebutuhan efisiensi volume, dan yang ketiga, pengendalian suhu. Keuntungan dari reaktor seri yang pertama itu efisiensi volumenya, yang kedua fleksibilitas operasional, dan yang ketiga meminimalisir waktu tinggal reaktan di dalam tangki. Kerugian reaktor seri itu yang pertama membutuhkan lebih banyak sistem kontrol di setiap unit tangki. Yang kedua, potensi kebocoran karena banyaknya sambungan pipa. Dan yang ketiga itu pembersihan tangki memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, adapun persamaan konversi pada I itu di mana jumlah mol A yang bereaksi hingga titik I dibagi dengan jumlah mol A yang dimasukkan ke reaktor pertama. Nah, definisi persamaan ini itu hanya digunakan ketika alir umpan yang hanya masuk ke reaktor pertama dalam rangkaian dan tidak ada aliran samping yang dimasukkan ataupun dikeluarkan. Nah, ini adalah gambar reaktor yang disusun secara seri. Berikutnya itu ada reaktor seri CSTR, di mana reaktor ini itu adalah sebuah konfigurasi sistem di mana 2 atau lebih reaktor tangki berpengaduk disusun secara berurutan sehingga aliran keluar dari reaktor pertama itu menjadi aliran masuk bagi reaktor kedua. Nah, tujuannya itu untuk mencapai konversi tinggi dengan volume yang lebih kecil. Yang kedua, memaksimalkan laju reaksi, dan yang ketiga itu memanajemen panas yang lebih baik. Nah, kapan sih diperlukan reaktor seri CSTR? Yang pertama itu ketika fluida dengan viskositas yang tinggi, dan yang kedua itu ketika akan menambahkan reaktan secara bertahap. Nah, keuntungan reaktor seri CSTR itu yang pertama efisiensi volume yang tinggi, yang kedua itu meningkatkan konversi, dan yang ketiga itu kualitas produk yang lebih seragam. Nah, untuk kerugiannya itu yang pertama biaya investasi awal yang lebih mahal, sistem perpipaan dan instrumentasi yang rumit, dan yang ketiga itu resiko terjadinya kebocoran. Nah, pada slide ini itu untuk reaktor terlihat ada reaktor seri CSTR, di mana untuk reaktor yang pertama itu laju mol pada A itu adalah laju reaksi pada konversi pertama. Dengan rumus neraca mol pada reaktor pertama itu rumusnya laju alir mol awal dikurang dengan laju alir mol pertama ditambah laju reaksi pertama dikali dengan volume awal itu sama dengan 0. Nah, laju alir molar A pada titik 1 itu persamaannya laju alir mol pertama itu sama dengan laju alir mol awal dikurang dengan laju alir mol awal dikali dengan konversi. Nah, penggabungan persamaan antara persamaan 2.19 dengan persamaan 2.20 itu didapatkanlah rumus volumenya itu rumus volume pertamanya itu laju alir mol A
yang awal dikali dengan seper RA pertama dikali dengan konversi pertama. Nah, pada reaktor kedua, di reaktor CSTR yang disusun secara seri itu, didapatkanlah persamaan raca mol pada reaktornya itu, laju alir mol A pertama dikurang dengan laju alir mol A kedua ditambah dengan laju reaksi A kedua dikali dengan volume sama dengan 0. Laju alir molar A pada titik 2 itu persamaannya laju alir molar A kedua sama dengan laju alir molar awal dikurang dengan laju alir molar awal dikali dengan konversi kedua. Nah, persamaan 2.22 dan 2.23 itu digabungkan, maka didapatkanlah persamaan volume kedua sama dengan laju alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi kedua dikali konversi kedua dikurang konversi pertama. Nah, untuk contoh 2.5 itu membandingkan volume untuk reaktor CSTR seri. Nah, untuk dua reaktor CSTR yang disusun seri, konversi 40% tercapai di reaktor pertama. Berapakah volume masing-masing dari kedua reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi keseluruhan 80% dari spesies A yang masuk? Nah, ini ada tabel 2.3 di mana konversinya itu dari 0 sampai 80% atau 0,8. Didapatlah pada tabel ini itu diketahuinya jumlah alir molar yang awal dibagi dengan laju reaksi. Pada 0% itu didapatkan 0,89, pada 10% atau 0,1 itu 1,09, pada 20% atau 0,2 itu 1,33 meter kubik, pada konversi 0,4 itu didapat 2,05, pada konversi 0,6 didapat 3,54, pada konversi 0,7 didapat 5,06, dan pada konversi terakhir yaitu 0,8 didapatkan 8 meter kubik. Di mana tadi pertanyaannya itu konversi pada ke 40%, di mana jumlah alir mol yang awal itu dibagi dengan laju reaksi itu yang pada konversi 40%, dianya itu mendapatkan 2,05 meter kubik, di mana didapatkanlah volume dengan rumus jumlah alir mol awal dibagi laju reaksi pertama dikali konversi pertama, didapat 0,4 dikali 2,05 dikali 0,4 itu volumenya 0,82 meter kubik sama dengan 820 desimeter kubik. Nah, untuk reaktor yang kedua, di mana konversi keduanya itu 0,8, di mana rumusnya jumlah mol A awal dibagi dengan laju reaksi. Pada konversi 0,8 itu didapatnya 8 meter kubik. Menggunakan persamaan volume kedua sama dengan jumlah mol A awal dibagi dengan laju reaksi A kedua dikali konversi kedua dikurang konversi pertama. Yaitu V2 sama dengan 8 meter kubik dikali dengan 0,8 dikurang 0,4 itu sama dengan 3,2 meter kubik, dikonversi ke desimeter kubik itu 3.200 desimeter. Nah, perlu diketahui kembali bahwa
Untuk CSTR yang disusun secara seri, laju reaksinya itu dievaluasi pada konversi 0,4 dan laju reaksi dievaluasi pada konversi 0,8. Maka volume total untuk kedua reaktor yang disusun secara seri ini adalah V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 3,2 meter kubik itu mendapatkan 4,02 meter kubik. Nah, volume yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% dalam satu CSTR itu adalah V sama dengan jumlah mol A awal dibagi dengan laju reaksi pertama dikali konversi, di mana 8 dikali 0,8 itu 6,4 meter kubik atau 6.400 desimeter kubik. Untuk reaktor seri PFR, di mana tujuannya itu menambahkan atau untuk mengurangkan komponen. Yang kedua, memudahkan penggantian katalis pada bagian tertentu. Kapan sih diperlukan reaktor seri PFR? Ketika saat panas reaksi terlalu besar, ketika ingin menarik produk keluar di tengah pengoperasian, dan ketika perlu memasukkan reaktan tambahan di tengah proses. Nah, keuntungan reaktor seri PFR itu yang pertama, kontrol termal yang sangat baik, pencegahan reaksi samping, dan fleksibilitas operasi. Nah, untuk kerugiannya itu biaya instalasi yang mahal, konstruksi yang rumit, dan terjadinya resiko kebocoran. Nah, reaktor PFR yang disusun secara seri itu merupakan rangkaian beberapa flow reaktor yang disusun berurutan, di mana reaktan masuk ke PFR dan bereaksi sepanjang pipa. Konsentrasi berubah secara kontinu sepanjang reaktor. Keluaran PFR pertama menjadi umpan PFR berikutnya. Nah, adapun persamaan rumus di mana integral 0 sampai X2 dikali jumlah alir mol A awal dikali perubahan konversi dibagi laju reaksi A sama dengan integral 0 sampai X1 dikali jumlah alir mol A awal dikali perubahan konversi dibagi laju reaksi A ditambah integral X1 sampai X2 dikali jumlah alir mol A awal dikali perubahan konversi dibagi laju reaksi A. Nah, contohnya itu pada 2.6 penentuan ukuran reaktor aliran pipa seri. Dengan menggunakan data pada tabel 2.3 untuk menghitung volume reaktor V1 dan juga V2 di mana urutan aliran plug yang ditunjukkan pada gambar 2.7 ketika konversi awalnya itu 40% dan konversi akhirnya itu 80%. Nah, untuk laju aliran masuk itu sama seperti contoh sebelumnya, yaitu 0,4 mol per second. Untuk reaktor pertama, diketahui konversi nolnya itu adalah 0, konversi pertamanya itu 0,2, dan konversi keduanya itu 0,4, dan didapatlah perubahan konversi 0,2, di mana rumus perubahan konversinya itu X2 dikurang X0 dibagi 2. X2 itu 0,4 dikurang 0 dibagi 2 itu menghasilkanlah perubahan konversi sebesar 0,2. Masukkan persamaan rumusnya, volume sama dengan jumlah alir mol A awal diintegralkan dari 0 sampai 0,4 dikali perubahan konversi dibagi laju reaksi A sama dengan perubahan konversi dibagi 3 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi kali 0 ditambah 4 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali 0,2 ditambah jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali 0,4. Bisa kita masukkan nilai yang sesuai pada tabel 2.3. di mana volume 1 sama dengan 0,2 dibagi 3 dikali 0,89 ditambah 4 dikali 1,33 ditambah 2,05 meter kubik mendapat volume yaitu 0,551 meter kubik atau 551 desimeter kubik. Untuk reaktor yang kedua,
persamaan rumusnya itu volume 2 sama dengan jumlah alir mol A awal diintegralkan dari 0,4 sampai 0,8 dikali perubahan konversi dibagi laju reaksi, sama dengan perubahan konversi dibagi 3 dikali jumlah alir mol awal dibagi laju reaksi dikali 0,4 ditambah 4 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali 0,6 ditambah jumlah alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi dikali 0,8 sama dengan 0,2 dibagi 3 dikali 2,05 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 8 meter kubik sama dengan 0,2 dibagi 3 dikali 24,21 meter kubik, maka didapatkan volume pada reaktor kedua itu 1,614 meter kubik atau 1614 desimeter kubik. Nah, untuk volume totalnya di mana persamaannya itu volume sama dengan volume pertama ditambah dengan volume kedua, yaitu 551 desimeter kubik ditambah dengan 1614 desimeter kubik, maka didapatlah volume totalnya itu 2165 desimeter kubik. Untuk kombinasi reaktor CSTR dan PFR dalam seri. Nah, bisa dilihat dalam gambar pada di samping, di mana reaktor serinya ini itu gabungan ataupun kombinasi dari CSTR dan juga PFR, di mana umpan yang masuk dari reaktor CSTR itu dikeluarkan. Nah, produk yang keluar dari reaktor pertama ini akan menjadi umpan bagi reaktor kedua dan seterusnya. Nah, untuk persamaan rumusnya itu pada reaktor pertama, untuk mencari volume, di mana volume pertama itu sama dengan jumlah alir mol A dikali dengan konversi pertama dibagi dengan laju reaksi A pertama. Untuk reaktor kedua, volume kedua itu sama dengan jumlah alir mol A dikali dengan konversi kedua dikurang konversi pertama dibagi laju reaksi A kedua. Bisa dimulai dengan bentuk diferensial dari persamaan desain reaktor PFR, di mana laju reaksi A itu sama dengan jumlah alir mol yang awal dikali dengan perubahan konversi dibagi perubahan volume. Nah, untuk menurunkan persamaan dengan mengintegrasikan antara batas ketika V sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan X2. Dan ketika V sama dengan V1, maka X-nya itu sama dengan X3. Untuk persamaan rumus pada reaktor ketiga, di mana V3 sama dengan integral dari X2 sampai X3 dikali jumlah alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi dikali perubahan konversi. Nah, volume reaktor ini sesuai untuk masing-masing dari ketiga reaktor dan bisa ditemukan dari area yang diarsir pada gambar kurva di samping. Nah, untuk contoh dari kombinasi reaktor seri antara reaktor CSTR dengan PFR itu contoh 2.7, di mana isomerisasi fase cair adiabatik. Nah, ini adalah persamaan isomerisasi butana. Nah, reaksi dilakukan secara adiabatik dalam fase cair dan data pada tabel E27.1 ini bisa terlihat pada gambar di mana konversinya itu dari 0 sampai 0,68 dan laju reaksinya itu bisa naik turun ya. Dari konversi yang 0 itu 39 laju reaksinya, konversi 0,2 laju reaksinya itu 53, dan untuk konversi 0,4 laju reaksinya itu 59. Untuk konversi 0,6 laju reaksinya menurun menjadi 38, dan untuk konversi 0,65 laju reaksinya semakin menurun menjadi 25. Nah,
Di sini itu kita akan menghitung volume masing-masing reaktor untuk laju aliran molar N butana yang masuk sebesar 50 kmol per jam. Gimana? Yang pertama itu hitung jumlah alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi, di mana 50 kmol per jam dibagi dengan 39 kmol per jam meter kubik, itu mendapatkan 1,28 meter kubik. Nah, untuk konversi berikutnya itu ada terlihat pada data tabel 2.72. Untuk reaktor CSTR yang pertama, di mana konversinya itu pada 0,2, di mana jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksinya itu adalah 0,94. Kita menghitung volumenya dengan rumus V1 sama dengan jumlah alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi dikali konversi pertama, di mana 0,94 meter kubik dikali dengan 0,2 mendapatkan volume 0,188 meter kubik atau 188 desimeter kubik. Untuk reaktor PFR, untuk menghitung volume digunakan persamaan V2 sama dengan integral 0,2 sampai 0,6 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali perubahan konversi. Menggunakan aturan Simpson's 3 point, di mana perubahan X-nya itu 0,6 dikurang 0,2 dibagi 2, maka didapatlah perubahan konversi sebesar 0,2. Masukkan nilai-nilai ini pada persamaan volume 2 sama dengan integral 0,2 sampai 0,6 dikali jumlah alir mol awal dibagi laju reaksi dikali perubahan konversi, sama dengan perubahan konversi dibagi 3 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali dengan konversi 0,2 ditambah 4 dikali jumlah alir mol A awal dibagi laju reaksi dikali konversi 0,4 ditambah jumlah alir mol A awal dibagi dengan laju reaksi dikali konversi 0,6, sama dengan perubahan konversinya itu 0,2 dibagi dengan 3 dikali 0,94 ditambah 4 dikali 0,85 ditambah 1,32 meter kubik. Maka didapatkan volume pada reaktor PFR-nya itu 0,38 meter kubik atau 380 desimeter kubik. Nah, langkah yang selanjutnya itu untuk reaktor terakhir dan reaktor CSTR yang kedua, di mana persamaannya itu jumlah alir mol A yang kedua dikurang dengan jumlah alir mol A yang ketiga ditambah dengan laju reaksi A ketiga dikali dengan volume yang ketiga sama dengan 0. Di mana rumus volume yang ketiga ini sama dengan jumlah alir mol A ketiga dikurang dengan jumlah alir mol A kedua dibagi dengan laju reaksi A ketiga. Diturunkan menjadi jumlah alir mol A kedua sama dengan jumlah alir mol A yang awal dikurang dengan jumlah alir mol A yang awal dikali dengan konversi 2. Diturunkan lagi jumlah alir mol A ketiga sama dengan jumlah alir mol A awal dikurang jumlah alir mol A awal dikali konversi yang ketiga. Maka didapat penurunan rumus untuk menghitung volume pada reaktor yang ketiga, yaitu jumlah alir mol A awal dikurang jumlah alir mol A awal dikali konversi yang kedua dikurang dengan jumlah alir mol A yang awal dikurang jumlah alir mol A awal dikali dengan konversi yang ketiga dibagi dengan laju reaksi
yang ketiga, di mana diturunkan lagi kembali pada persamaan 2.7. Volume yang ketiga itu jumlah alir mol awal dibagi dengan laju reaksi A yang ketiga dikali konversi ketiga dikurang konversi kedua. Nah, dimasukkanlah angka volume ketiga sama dengan 2 meter kubik dikali 0,65 dikurang 0,6 itu menghasilkan 0,1 meter kubik atau 100 desimeter kubik. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.